Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah skenario terbelahnya Pulau Jawa yang ada di bumi Nusantara ini. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Jika kalian orang Jawa atau orang yang suka dengan misteri dan ilmu pengetahuan, sebaiknya tonton video ini sampai selesai. Atau kalian termasuk orang yang skeptis tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Mari kita diskusi bersama. Pada tahun 1883, Gunung Krakatau meletus. Daya ledakannya diperkirakan sekitar 30-40 ribu kali bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Walaupun sangat dahsyat dan memicu tsunami dengan dentumnya yang terdengar hingga Pulau Rodriguez dekat Afrika, yaitu sekitar 4.653 km. Tetapi letusan berskala 6 Flaying masih di bawah letusan Krakatau. Yang meletus lebih dahsyat diperkirakan terjadi pada tahun 535 berskala 7 letusan itu. Bahkan cekungan raksasa selebar sekitar 50 km yang diduga adalah kaldera produk letusan Krakatau. Purba suara gemuruh tulisannya terdengar hingga ke Cina. Anomalia hanya menimpa Korea dan Jepang. Juga tercatat di kawasan pesisir Laut Tengah hingga Romawi. Gunung Krakatau dianggap menjadi penyebab utama perubahan iklim yang menyebabkan bumi memasuki abad kegelapan. Matahari seakan-akan kehilangan kecerahannya, hingga hanya sedikit lebih terang saja dibandingkan bulan. Situasi ini bertahan hingga 189 lamanya, bersamaan dengan terjadinya kelaparan besar menyusul hancurnya lahan pertanian. Lalu, apa dampak yang masih bisa dilihat sekarang? Para ahli bersepakat bahwa Pulau Jawa dan Sumatera dulunya menyatu bersama Kalimantan, kemudian membentuk dataran yang disebut Sunda Besar. Pemisahan Jawa dan Sumatera diyakini adalah akibat gerakan lempeng bumi, walaupun tak sedikit yang berpendapat bahwa letusan Gunung Krakatau sebagai penyebab pemisahan ini. Cerita letusan Krakatau purba membelah Jawa dan Sumatera terdapat dalam teks Jawa kuno Pustaka Raja Purwo yang ditulis oleh Pujangga Jawa Ronggowarsito. Diperkirakan teks ini mengisahkan cerita pada peristiwa sekitar tahun 416 Masehi. Salah satu bait menyebutkan ada suara guntur yang menggelegar datang dari arah Gunung Batuwara dan gunung. Tetapi ada pula gempa bumi yang menakutkan. Kegelapan total petir dan kilat, kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan. Dan seluruh badai menggelapkan dunia. Sebuah banjir besar datang dari Cung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkan Pulau Jawa, terpisah menjadi dua menciptakan Pulau Sumatera. Kejadian alam yang menciptakan Gunung Batuwara dalam naskah ini diidentifikasikan sebagai Gunung Pulau Sari. Sementara gunung api yang terletak di sisi barat Gunung Batuwara merujuk pada ciri-ciri Gunung Krakatau. Namun terpisahnya Jawa dan Sumatera dalam satu peristiwa super vulkanik tunggal ini ditolak oleh para ilmuwan geologi. Salah satunya adalah Cain Wallace yang mengungkapkan letusan yang memisahkan pulau itu.
Kemungkinan sudah terjadi sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Kemudian, Debur R. dan Donald Theodore Sanders melalui penelitiannya menyimpulkan, Krakatau pernah beberapa kali meletus hebat. Selat Sunda tidak tercipta oleh sebuah letusan tunggal besar, tapi melalui periode letusan besar di Krakatau sekitar ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Bukan hanya pada tahun 416 Masehi. Adakah ramalan Pulau Jawa terbelah lagi? Hai semua orang Jawa, sejatinya punya ramalan tersendiri tentang terbelahnya Pulau Jawa. Ramalan itu disusun oleh sosok waskita misterius, yakni Prabu Jayabaya Raja Kediri, yang sangat termasyhur dalam jangka yang disusunnya Jayabaya. Menyebutkan kalimat nuklir Tanah Jawa Kafling sepisan atau memisahkan Pulau Jawa untuk pertama kali. Ramalan ini sudah terbukti dengan terbelahnya Tanah Sundalan, periode berakhirnya zaman es yang mengakibatkan Pulau Jawa tugel atau terpisah. Seperti wujud hari ini, akan berlangsung terus dalam kurang lebih 2100 tahun dan akan kembali tugel lagi atau terpisah lagi menjadi dua setelah periode 2 milenium itu. Berakhir pada masing-masing dari kedua pulau Jawa dibatasi oleh air laut antara Laut Jawa Utara atau Lor dan Laut Kidul atau Selatan. Lalu, kapankah Pulau Jawa akan terbelah dua untuk kedua kalinya? Sesuai hitungan Sri Aji Joyoboyo, bahwa periode zaman kedua Pulau Jawa diisi oleh manusia untuk kedua kali. Berdasarkan hitungan Saka, didapatkan angka tahun 2100 Saka, atau sama dengan tahun 2178 Masehi. Penyebab tugelnya atau terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua atau lebih bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain amblesnya permukaan tanah yang membujur dari garis pantai Laut Jawa Utara hingga Samudra Indonesia di Laut Selatan, sehingga pertemuan air laut telur atau utara dan air laut kidul atau selatan. Kemudian jika kita melihat dalam peta, tepat di tengah-tengah Pulau Jawa ada Gunung Slamet. Kata selamat diambil dari bahasa Arab yang artinya membawa selamat. Masyarakat justru sekepetis dengan asal mula penanaman slamet, karena nama adalah doa. Berarti gunung itu sejatinya tidak selamat dan didoakan agar menjadi selamat. Dan mitos letusan Gunung Slamet yang mampu membelah Pulau Jawa inilah yang menghantui masyarakat. Mitos ini banyak diyakini warga lantaran letak Gunung Slamet yang memang nyaris berada di tengah-tengah antara pantai utara dan pantai selatan. Gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa ini juga letaknya berada di tengah-tengah Pulau Jawa, antara timur dan barat. Menurut cerita, jika Gunung Slamet meletus besar, maka akan membuat parit besar atau selat yang menyatukan laut setelah dan utara. Sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya. Namun, apakah benar letusan Gunung Slamet mampu membelah Pulau Jawa? Gunung Slamet masih terlalu kecil untuk bisa membuat Pulau Jawa terbelah. Kita ambil contoh saja, letusan Gunung Toba yang terjadi pada 74.595 Tausen. Gunung api Toba adalah peristiwa supervulkaniko terbesar khasiat yang pernah terjadi di bumi. Dalam kurun waktu 27,8 juta tahun terakhir, energinya setara dengan 21 juta butir bom nuklir Hiroshima diledakkan secara bersama-sama di satu titik. Sementara kita lihat di tengah-tengah daratan Sumatera,
terdapat patahan Samongko dengan bantuan geologi yang membentang dari Aceh hingga Teluk Semangka. Di Lampung berlanjut hingga ke perairan Selat Sunda, yang berperan membentuk pegunungan barisan sekaligus menjadi penyebab gempa bumi di daratan Sumatera. Namun, letusan Gunung Toba yang terdiri di atas pertahanan Sumatera ini tak mampu membelah Pulau Sumatera. Padahal jika kaldera Danau Toba diangkat ke daratan lalu diletakkan di atas tanah Jawa, maka diameter kaldera bekas letusan Gunung Toba jaraknya setara, berjalan dari Purwokerto sampai Magelang. Artinya, jika letusan Gunung Toba yang begitu dahsyat saja tidak mampu membelah Pulau Sumatera, lalu bagaimana dengan Gunung Slamet yang berukuran lebih kecil darinya? Di sekitar 36-37 tahun silam, Pulau Jawa pernah mengalami letusan gunung yang super dahsyat, yaitu letusan purba gunung api formasi. Semilir erupsi gunung api, semilir menghasilkan lapisan tufa setidaknya setebal 1.200 meter yang merekam di Bukit Batur Agung, Yogyakarta. Selain itu, produk erupsi gunung api semilir yang cukup dikenal adalah tebing Breksi Yogyakarta, yang sebenarnya itu adalah tebing tufa. Kedahsyatan letusan gunung ini hanya dapat disandingkan dengan amukan mahadahsyat Gunung Toba pada letusan Gunung Toba Muda 74.000 tahun silam yang memuntahkan tak kurang dari 2.800 km kubik material. Bosan sayangnya, letusan itu terjadi sekitar 36 hingga 30 juta tahun silam, sehingga kita sulit untuk membuktikan apakah letusan ini telah selamat atau mampu membelah permukaan tanah Jawa. Pada masa itu, walaupun Gunung Slamet tak mampu membelah Pulau Jawa, apakah ramalan Joyoboyo tak bisa dibuktikan? Dimulai Kalimantan ada pegunungan Meratus. Pegunungan ini bentuknya memanjang di Kalimantan Selat arah timur laut Banjarmasin. Pegunungan ini terbentuk atas dasar pertahanan besar purba yang dikenal dengan nama pertahanan besar Kebumen, Muria. Meletus pada tahun patahan ini membentang sepanjang 1.000 km dari Karangbolong menunjuk arah timur laut melewati Semenanjung Muria dan dasar laut Jawa hingga berujung di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Dari sinilah cikal bakal Pulau Jawa terbentuk dari bertemunya dua lempeng benua dan bagian barat pulau yang diprediksi memiliki umur lebih tua dibandingkan bagian timurnya. Kompleks patahan besar Kebumen Muria Meratus ini juga dimitoskan bakal membuat Pulau Jawa terbelah oleh gempa bumi yang membentang sepanjang lebih dari 1.000 km. Pertahanan ini diperkirakan sudah aktif sejak 60 juta tahun yang lalu, dan kini diyakini sepenuhnya telah mati dengan hanya menyisakan support muda yang masih aktif. Maka dibutuhkan sebuah trigger super mega kolosal, cukup memicu jalur patahan besar purba yang telah mati ini agar aktif kembali dalam waktu dekat. Membaca ramalan Joyoboyo memang sama sekali tidak mudah, karena untaian baitnya penuh dengan kiasan soal Jawa. Terbelah juga dipidang secara berbeda, bukan hanya memprediksi secara fisik. Kita bisa artikan ramalan tersebut sebagai kondisi sosial saat ini. Bisa jadi ramalan itu hanyalah kondisi masyarakat yang berbeda pendapat dan dapat menimbulkan perceraian, bahkan perpecahan antara suku bangsa, khususnya Jawa itu sendiri. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu,
Rahayu. Rahayu.